Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Komnas HAM hingga kini masih melakukan penyelidikan dan pengecekan fakta terkait tewasnya Brigadir Joshua, termasuk mengantongi keterangan dari Irjen Pol Verdi Sambo dan Barada Eliezer. Namun hingga kini Komnas HAM masih belum berhasil mendapat keterangan dari istri Sang Jenderal, Putri Chandrawati. Lalu apa langkah selanjutnya dari Komnas HAM? Kita sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat siang, Pak Damanik. Sebagian besar fakta serta saksi yang ada sudah diperiksa oleh Komnas HAM, bahkan Komnas HAM juga telah menemui Irjen Pol Verdi Sambo. Lalu apa target pemeriksaan selanjutnya dari Komnas HAM ke depan, Pak Damanik? Ya, sekarang tim lagi menyusun draft awal untuk laporan yang akan kita serahkan kepada Presiden, DPR RI, dan tentu juga akan kami serahkan kepada Kapolri. Sebagaimana kesepakatan sejak awal ketika mereka meminta kami untuk terlibat dalam penyelidikan sekaligus pengawasan terhadap apa yang sedang mereka kerjakan di internal mereka. Itu yang sedang kita susun. Ya, memang soal Ibu PC ini sudah 2 kali sih sebetulnya. Komnas Perempuan kan kita gandeng ya. Mereka sudah 2 kali bertemu tapi belum bisa mendapatkan informasi apapun. Sementara keterangan dari psikolog klinisnya memang katanya masih trauma. Kami sedang mengupayakan pihak ketiga dari psikologi klinis yang lain untuk membantu kami mengobjektifikasi istilah kita ya, apa-apa yang selama ini sudah diberikan keterangannya tentang kondisi Ibu PC. Itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Pak Damanik, jadi Anda akan melakukan asesmen psikologis lainnya begitu, atau memang ini lanjutan dari bagian pemeriksaan Putri Chandrawati? Apakah memang sampai saat ini juga belum berhasil menemukan keterangan apapun? Iya, belum. Itu tujuannya ya 2 ya. Pertama untuk mendapatkan pengetahuan tentang situasi atau kondisi beliau. Di samping itu juga kaitannya dengan konstruksi peristiwa ya. Karena kan keterangan saudara FS walaupun sekarang sudah diubah ya. Dulu katanya kan ada kekerasan seksual di rumah dinas tanggal 8 kan begitu. Sekarang diubah lagi dari Magelang ya. Kita coba telusuri konstruksi peristiwanya sebagai bagian dari motif misalnya. Tetapi substansinya kan sudah jelas ya, bahwa dia mengaku dengan kita juga kumpulkan bukti-bukti yang banyak. Penyidik juga sudah membangun satu sangkaan misalnya pasal 340. Jadi saya kira soal dugaan bahwa dia melakukan satu sebagai aktor utama ya dari pembunuhan saudara Joshua itu sudah jelas yang sudah diakuinya. Kemudian bahwa dia aktor utama juga dari rekayasa perusakan TKP, penghilangan barang bukti yang kita sebut sebagai obstruction of justice, itu juga diakuinya ya. Hanya beberapa hal tadi ya soal motif itu harus dicari lagi dengan mendapatkan keterangan dari Ibu PC yang sejujurnya, yang sebenar-benarnya. Ya, dan yang lebih juga penting itu adalah siapa sebetulnya yang melakukan penembakan itu. Kan sekarang ada 2 versi ya. Satu versi dari saudara FS, dia bilang Barada E atas perintah dia katakan dia bertanggung jawab, tapi dia mengatakan yang menembak adalah Barada E, tapi Barada E mengatakan atas perintah FS dia menembak beberapa kali, tetapi saudara FS juga menembak. Baik, gitu. baik. Ini tentu itu menjadi yang 2 perlu versi kita yang berbeda telusuri, ya. walaupun kami sudah punya indikasi-indikasi kuat misalnya soal arah peluru, kemudian soal luka atau lubang di dalam tubuh jenazah itu yang mengindikasikan memang kelihatannya ini lebih cenderung untuk kita sebut pelakunya bukan satu orang. Gitu. Pak Damanik, ini tadi menarik Anda mengatakan bahwa Komnas HAM akan menggandeng pihak ketiga untuk kelanjutan pemeriksaan dari Putri Chandrawati. Kapan segera akan diagendakan kembali, Pak Damanik? Ya, mungkin segera setelah kita sedang upayakan ya. Saya kebetulan sedang memimpin delegasi juga untuk dialog damai Papua. Jadi ya agak tertunda beberapa hari sampai kemudian nanti pulang lagi ke Jakarta. Tapi tim yang ditangani oleh Komnas Perempuan sejak kami tempoh hari menyepakati kerjasama itu sedang terus berusaha untuk mencari pihak ketiga yang bisa untuk mengobjektifikasi supaya jelas. Kalau seandainya misalnya keterangannya tidak benar, itu kan juga berarti bagian dari obstruction of justice. Itu clear sebetulnya. Kalau benar, dia akan menjadi bagian dari
konstruksi peristiwa. Kalau ternyata bohong atau tidak benar, maka itu merupakan bagian dari obstruction of justice yang memang sudah diakui oleh saudara FS, dialah perancang utamanya. Baik, Pak Damanik, Komnas HAM juga sudah ikut melakukan sejumlah penelusuran dan juga investigasi terkait dengan kasus ini. Tadi juga Anda katakan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo sudah mengakui bahwa dia adalah aktor utama. Kita kembali ke Ibu Putri. Ibu Putri ini perannya seperti apa, Pak? Posisinya seperti apa dari hasil penelusuran yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, ada dua kemungkinan yang saya katakan tadi harus dijawab dengan pendekatan keahlian. Ya. Satu, kemungkinannya adalah memang dia menjadi korban, kan begitu. Nah, korbannya dia inilah yang kemudian menjadi motif dari saudara FS. Itu kan satu konstruksi, tetapi kan belum tentu benar. Apalagi sudah berkali-kali misalnya para pelaku misalnya atau orang-orang yang yang terlibat di dalam kasus ini itu mengubah-ubah keterangannya. Jadi kita nggak, sejak awal memang tidak begitu saja percaya. Sekarang juga jadi tidak serta-merta percaya juga, gitu. Nah, kemungkinan kedua, ya dia bagian dari konstruksi rekayasa atau obstruction of justice itu. Dan kalau itu memang misalnya yang terbukti nanti adalah yang kedua, maka ya Ibu Putri bisa dikenakan pasal terkait dengan obstruction of justice. Ya, Pak Damanik, tapi kalau berkaitan dengan masalah kejiwaan seperti itu, apakah bisa terbebas dari penyelidikan atau seperti apa ya, Pak? Saya kira pengadilan lah lebih tahu ya soal itu ya. Tapi yang penting bagi kami harus menjawab dua kemungkinan itu. Dan dua kemungkinan itu, A atau B tadi itu akan mempengaruhi sedikit banyaknya konstruksi peristiwa ya. Termasuk kalau seandainya yang B yang benar misalnya, ya berarti konstruksi peristiwa mengenai obstruction of justice itu tambahlah satu orang lagi tersangkanya, kan begitu. Tapi ya tentu kita tidak bisa berasumsi-asumsi, ya kita telusuri saja dengan pendekatan-pendekatan saintifik tadi ya. Salah satunya caranya apa ya? Caranya meminta ahli untuk menggali atau mendalami keterangan-keterangan dari Ibu PC ini. Itu satu cara, karena ahli saya kira lebih paham apakah keterangan seseorang itu benar atau tidak, kemudian apakah situasi traumanya itu kemudian menyebabkan ada informasi yang ditutupi atau sejujurnya misalnya, itu ahli tentu lebih bisa kita percaya dalam membuka tabir itu. Baik, Pak Damanik, jika nanti dalam pendampingan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap Putri Chandrawati ditemukan adanya permasalahan kejiwaan dari Putri Chandrawati, kemudian langkah apa yang akan dilakukan dan bagaimana ke depannya? Ya, tentu kita akan meminta rumah sakit untuk melakukan perawatan kalau betul ada masalah dalam kejiwaan. Kan itu kan tanggung jawab dari institusi kesehatan, baik yang terutama yang dimiliki oleh pemerintah kita. Ada RSCM, ada macam-macam lah yang bisa ya. Tapi sekali lagi kita sebetulnya sudah 95% bisa mengkonstruksi peristiwa ini. Tinggal tadi beberapa hal yang kecil kelihatannya tapi penting juga, terutama soal dimungkinkannya pelaku pembunuhan atau penembakan itu tidak satu orang, dan dimungkinkannya juga pelaku dari obstruction of justice itu bertambah misalnya. Baik, kita tunggu tentunya langkah-langkah berikutnya dari Komnas HAM agar bisa terus membuka kasus ini, terutama terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati. Terima kasih Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini.